Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian adapun yang ketujuh dari 10 adapun aturan-aturan adab-adab kita dengan sesuatu yang dikhabarkan Nabi. Adapun yang ketujuh aturan kita kepada neraka, yaitu 4 perkara. Nah, jadi kita percaya lawan adanya neraka, karena neraka itu dah dihabarkan oleh Nabi, dihabarkan oleh Al-Quran. Kita beriman kepada api neraka. Nah, mudah-mudahan kita selamat dari api neraka, amin ya Allah. Mudah-mudahan masuk surga jangan transit, menyubarang siratal mustaqim jangan gugur, amin. Nah, apa yo aturannya yo, atau adab kita hendak selamat dari api neraka? Yang pertama adalah membaca Al-Quran sebulih-bulihnya. Sebulih-bulihnya tuh bahasa orang Bahari inilah, barangkali artinya sebanyak-banyaknya. Jadi baca Quran tuh sebulih-bulihnya, yakni sebanyak-banyaknya. Wirid Al-Quran itu ada 2. Jadi wirdul Quran itu kismani. Wirid Quran itu ada 2. Yang pertama ada wirid Quran itu namanya bentuk qiraah. Bentuk qiraah. Bentuk qiraah. Yang kedua ada wirid Quran itu bentuk tilawah. Jadi ada qiraah, ada tilawah. Nah, qiraah dulu. Qiraah itu lebih umum, tilawah itu lebih khusus. Qiraah itu yakni kita membaca Al-Quran melazimi akan surah-surah atau ayat-ayat Quran. Itu disebut namanya wirid Quran secara qiraah. Umpama kita pagi sore Yasin, baca Waqiah, baca surah Tabarak, ya kah? Imbah sembahyang subuh, atau imbah asar, atau imbah maghrib, atau imbah isya. Di pagi hari, di sore hari kita baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak. Nah, itu bentuk wirdul Quran, namanya qiraah. Anu amalan hari-hari surah Yasin, amalan hari-hari surah Tabarak, amalan hari-hari kita membaca surah Waqiah umpama. Itu termasuk wirdul Quran, wirid Quran. Kayak kita umpama sembahyang hajat lalu baca Yasin, atau mahaul, ma'arwah, baca Yasin, ada baca Tabarak, ada yang menambahi surah Ar-Rahman. Itu wirid Quran, cuma bentuk qiraah. Atau yang amalan per minggu itu membaca surah Al-Kahfi, imam malam Jumat atau hari Jumat, itu kan termasuk wirid Quran juga. Munya saben Jumat baca surah Kahfi, imam malamnya, imam siangnya. Atau saben malam sebelum guring membaca Alif Lam Sajadah. Atau bebinian, betianan membaca surah Maryam supaya murahan beranak, atau membaca surah Yusuf mudahan anaknya bungas selama betianan. Itu termasuk wirdul Quran, cuma bentuk qiraah. Atau kita hendak guring baca ayat kursi, ya kah? Nah, itu termasuk wirdul Quran, bentuk qiraah. Nah, yang kedua ada termasuk wirid Quran, wirdul Quran. Itu yang kedua adalah bentuk
tilawah. Tala yatlu tilawatan, qara'a yaqra'u qira'atan. Tilawah itu berturut-turut, nyambung dari Fatihah, dari Al-Baqarah, ya kah, sampai kaina qul a'udzu binnas, khatam 30 juz. Ya kala kaina bebulik pulang ke Fatihah Al-Baqarah. Nah, itu namanya tilawah. Tilawah namanya, tilawah. Itu termasuk orang yang memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebenarnya orang yang termasuk qiraatul Qur'an lagi adalah orang yang kasratus shalah, orang yang banyak sembahyang. Ada kita belajar hadis dan ada tafsir hadis. Nggih, nang mun kada hilap hadisnya nang nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangi akan rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ada ulama hadis yang mengarti qiraatil Qur'an atau tilawatil Qur'an itu adalah dengan sembahyang nawafil fil buyut, sembahyang sunat di dalam rumah, entah itu sembahyang tahajud, sembahyang malam, entah itu sembahyang witir, entah itu sembahyang duha. Jadikan rumah kita itu ada bahagi nawafil. Bahkan di dalam sarah hadis itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, sidin mengabdalkan sembahyang sunat itu di dalam rumah. Lebih abdal, ahabbu ilayya, lebih aku sukai jer Imam Malik dibandingkan sembahyang sunat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi cuma ilal guraba, kecuali orang nang pendatang. Kalau orang pendatang, mudahan kita umroh haji, mudahan ziarah kita ke Madinah, Imam Malik mengabdalkan kita guraba itu nang abdalnya sembahyang sunat, sembahyang duha di Masjid Nabawi, sembahyang tahajud turun di Masjid Nabawi. Bagus aja bang di hotel, bagusnya ke masjid. Kita paling 6 hari arba'in itu berapa tak? Berapa guru? Kan sehari 5 waktu. Arba'in itu 40 bagi 5 8 hari. Gitu. Jadi Imam Malik tetap mengabdalkan kita guraba itu orang nang garib, orang nang musafir, orang nang sakali sabakas, abdalnya di Masjid Nabawi. Nah, dia anu saking apa yuk? Saking satu mengamalkan hadis Nabi Muhammad, yang kedua supaya rumah kita dapat bahagi, supaya rumah kita jangan kayak kubur. Ya kan? Ada bahagilah, ada bahagi sembahyang. Nah, jadi di dalam sembahyang itu lalu baca Al-Qur'an. Kan ada Fatihah, ada baca surah. Kemudian anak cucu hafal Quran. Nah, langkar banget tak? Jadi siapa-siapa nang hafal Quran, inggih sebenarnya inya pang menasihati kita. Kada kita tuh menasihati inya. Cuma kekanakan menghafal Quran kan ta'anum pada kita. Nah, jadi alangkah eloknya orang yang sudah hafal 30 juz, inya murajaah sehari 3 juz, berarti 10 hari 1 khatam, berarti sebulan 3 khatam. Jadikan 3 waktu seperti tarawih, sejuz. Apa itu? Nomor 1, sholat witir. Jadikan sembahyang witir setelah sembahyang isya. Sembahyang isya, jangan witir tengah malam, di isya. Dan usahakan witirnya 11 rakaat. Kalau mau umpati Al-Quran citakan Mekah, itu mun kada salah 10 lembar lah. Kalau citakan Indonesia 9 lembar. Bahari kita belajar Al-Quran citakan Indonesia yang 9 lembar itu.
Kita punya tuntong sajus menyelamat rajin anu lapat mudahan mengaji dapat lakatan mudahan mengaji marikit ulatih mudahan mengaji lantih kena besalamatan pisang mudahan mengaji jangan pusang itu bahari itu ulat ingat banget tak dinta wah ini kadida ka itu lagi arwah nini bahari malah jari banyak orang di tangan ke rumah nini tak mengaji tak. Nah jadi beuntungnya jadikan witir itu. Nah jadi punya 10 lambar berarti 1 rakaat selambar berarti 10 rakaat 10 lambar berarti sejus tu witir tak. 1 rakaatnya biar kul wallahu rubala kul ajbrinas. Nah sarakaatnya tah. Nah, 1 sudah. Yang kedua kaina malam bangun. Ahlul Quran, ahlul lail. Ya kah? Ahlul Quran, ahlul lail. Ahlul lail, ahlul Quran. Sekalipun ulun terdapat juga sarah hadis wal muradu bi ahlil Quran adalah ahlul iman bil Quran. Jadi kita sekalipun kada hafal Quran, cuma kita beriman kepada Quran, kita ahlul Quran ngarannya. Ya kah? Karena ada al iman bil Quran. Ahlul Quran juga sekalipun kada habis Quran. Dituntut juga kita bangun. Kalau umpama nang hafal Quran aja disuruh bangun, kita pun ahlul Quran. Artinya ahlul iman bil Quran. Apalagi ini hafal Quran. La Buddha itu kada boleh tidak itu pelajar-pelajar nih. Apalagi belum kawin ya Allah. Nih dinta, yuk semangat bangun malam, latih bangun mahiri bangun malam. Apa gerang bangun malam? Bukan menonton sepak bola dunia ada. Tahajud gawi 10 rakaat supaya ulihi sejus kan apa lagi 2 juz sudah ulihi kaina jadi akan siang sembahyang duha di pagi hari berapa rakaat mau umpati sepaling banyak sembahyang duha 12 rakaat ambil 10 rakaat 1 juz 2 rakaat biar kul walahai lagi. Nah dinta berarti sehari 3 juz. Cuma yang ulun sahid terangi rumah kamu dengan Al-Quran. Ulama hadis mentafsirkan artinya terangi rumah kamu bin nawafil dengan sembahyang sunat. Kita dah hafal Quran, berangai kuliah kul wallah. Quran juga loh tah. 3 kali kul wallah apa sahatam. Berangai pada ilnya berang. Nah, sama itu. Jadi sama itulah. Jadi ulun ulang wirid Quran ada 2, ada bentuk qiraah, ada bentuk tilawah. Mudahan kita ketujuh baca Quran. Amin ya Allah. Yang lain punya kita tinggalkan, yang lain tuh mati, yang lain tuh layu. Iwak ikan hias mun kada kita beri makani, kada kita ganti banyunya, iwak ikan hias mati. Ayam itik digaduh cobaan kada diberi makani, ayam itik bisa mati. Kambang cobaan kada disiram, ya kah? Nah dinta bisa layu, bisa mati. Cobaan kita tinggalkan Al-Quran. Kita kada menahu lawan Quran. Bukan Quran yang mati, hati kita yang mati. Hati kita yang mati. Jadi setiap sesuatu mun kita tinggalkan, sesuatu itu layu, sesuatu itu mati. Kecuali Al-Quran. Munnya kita tinggalkan Al-Quran, hati kita yang layu, hati kita yang mati. Mudahan ketujuh baca Quran. Nah nyata sembahyang ada Al-Quran. Nah kemudian ulang sambungannya. Kemudian yang kedua, mudahan selamat dari api neraka. Amin. Yang kedua, menangis pada siang dan malam. Menangisnya karena takut akan Allah Ta'ala. Penyebab menangis itu takut. Sebenarnya penyebab nangis itu banyak. Ada di antara orang
Asbabul bukai, penyebab menangis itu yang pertama adalah khaufun, takut. Yang kedua rajaun, harap. Yang ketiga mahabbatun, cinta. Orang rindu tuh bisa menangis. Kegenangan, tahukah kegenangan? Kayak orang mengidam. Punya kada tato karakan bisa menangis tak? Takut kadainya. Mengapa jadi menangis? Jadi asbabul buka itu salasah. Khaufun wa rajaun wa mahabbatun. Cuma mengapa di sini musannif mendatangkan khauf? Karena khauf ini amalan kita orang awam. Orang awam ini nang patut memang ditakutani. Ditakutani. Karena kita nih wani maksiat. Orang wani maksiat lah yang ditakutani. Ya kah? Nah, lain orang alim, lain orang ulama, lain orang khawas. Mereka itu dominannya raja. Raja tuh harap. Lain khawasul khawas, lain wali, lain para nabi, mereka mahabbah. Mereka rindu kepada Allah. Jadi nangisnya nangis rindu, nangis cinta. Nangisnya nangis harap, mengharap. Ada tangisnya tangis takut. Nah kita nih takut kayaknya. Tangis takut. Takutan lawan siksa Tuhan. Ah, itu tak. Ada hubungan Quran dengan menangis. Ada hubungan Quran dengan menangis. Karena Al-Quran itu pasti ada ayat-ayat khauf. Di Quran itu pasti ada ayat-ayat raja. Di Quran itu pasti ada kisah surga. Di Quran itu pasti kisah neraka. Di Quran itu pasti ada kisah orang saleh. Ah, gitu. Di situ ada ayat-ayat yang membawa kita baper, bawa perasaan. Kita menghendaki membaca Al-Quran itu mudahan kayak kita melihat sinetron. Amin. Nah itu pentingnya tadabbur, pentingnya Al-Quran itu dipelajari, dipahami. Itu pentingnya belajar, pentingnya sekolah agama supaya tahu di kalimat, arti kalimat, membantu kita mendatangkan perasaan kita. Lihat orang melihat film sinetron, apalagi film India, ada nang betul tangisan laki bini. Sedih banget film Indianya. Nang laki menangis, nang bini menangis. Nang bini menangis gara-gara paham di film India. Nang laki menangis melihat bini menangis. Lalu betetangisan, lipak-lipak hingus ke dinding. Datang tamu, sangkaan tamu bakalahi, paksa berkisah. Kami ini betetangisan jema itihi film India. Sangkaan orang bakalahi. Ulun menghendaki membaca Quran tuh mana tangisnya. Jangan ngelihat film India aja menangis. Itu yang ulun maksud. Jadi ulun ada melihat di dalam kitab tafsir, ada seorang orang saleh, seorang orang alim yang setiap malam bangun beribadah, siangnya puasa. Ketika suatu malam Sidin ini bermimpi. Di dalam mimpi ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita bermimpi Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah, di dalam mimpi itu inya membaca Quran dari awal Fatihah Al-Baqarah sampai beberapa surah ke depan. Yang mimpi kan? Banyak. Nabi kita mendengari inya tadarus dah. Nabi mendengari. Tuntung baca Quran, sadaqallahul azim. Apa yang diucap Nabi? Ujar Nabi, aina buka uka fi tilawatil Quran. Mana tangis ikam ketika membaca Al-Quran? Yang dicari Nabi bukan mana tajwid ikam. Tajwidnya bagus dah. Tajwidnya bagus sudah.
Yang dicari Nabi, aina buka uka fiti lewatil Quran. Mana tangis Ikam ketika baca Quran? Yang dicari Nabi tangis. Nah, inilah pentingnya antara muntung dengan hati. Ada connect, ada tadabbur, ada meresapi, ada baper bawa perasaan. Nah kayak apa orang melihat sinetron, ya kan? Sinetron itu kan punya ada lucu, ketawa tak? Mun ada sedih, nangis tak? Nanti tak. Nah kayak orang keasikan main bola juga, bahkan ada gampangan, idola mencetak gol, hampas juga. itu namanya baper, bawa perasaan. Karena kehendak kita, baper kita itu ada ketika membaca Al-Quran. Nah inilah kita kehilangan ini nih, kehilangan ini. Ketika istighfar, menangis itu harus. Jadi ada beberapa hal yang perlu menangis. Satu, ketika membaca istighfar. Karena orang istighfar itu kan minta ampun. Biasanya aja orang minta ampun tuh kan lawan tangis-tangisnya. Laki bini bakal lahi. Laki kan yang salah, bini kan yang salah. Ampun. Nah, ini data. Nangis tak? Pertanyaan satu, ketika kita istighfar, aina buka uka. Ketika baca Al-Quran, aina buka uka. Bahkan ketika sembahyang pun, ketika berdoa pun, aina buka uka. Nah itu sama itu. Ada bawaan hati, itu ada bawaan hati. Cuma kalau kita melihat masalah menangis itu yang paling bagus malam hari, berduaan lawan Tuhan, tangis rindu, tangis minta ampun lawan Allah, itu yang paling abdal menangis. Kadang menangis di tengah orang banyak pas karena kamera. Kena sangkan orang minta sedekah kena. Marasnya si Din menangis kita baadaan yujar. Nah itu tak. Itu tak berduaan lawan Tuhan tanah, berduaan lawan Tuhan, masya Allah. Berduaan lawan Tuhan. Nah jadi amalan itu tak. Nah rupanya mengapa musannif mendatangkan menangis malam atau siang? Menangis itu yang keluar banyu loh. Sedangkan neraka itu apa? Api. Api itu kalah lawan banyu. Jadi ketika kita menangis ketika istighfar, kita menangis ketika membaca Al-Quran, menangis kita beramal beribadah, sembahyang, doa, zikir. Ketika kita menangis, mudah-mudahan banyu mata kita mampu memadamkan api neraka kita. Amin. Itu mengapa cerdasnya musannif nih, cerdasnya Mufti Jamaluddin nih. Paham kita. Al-Quran menyelamatkan dari api neraka. Ya kan? Ini syafaat lawan sahibul Quran, lawan ahlul Quran. Banyu mata memadamkan api neraka. Cuma banyu matanya menangis karena Allah, bukan karena habis asam bawang, asam kamal. Atau diputus pacar. Ada dulu santri kita, pondokan kita, lain pondokan di belakangnya lain. Datang ke rumah ulun menangisnya, nangis. Ulun apa? Ulun minta ampun guru wae. Ulun seminggu sudah kada mengaji lawan pian. Cucuk kayak kada terlihat. Jangan ke pian. Kada rusalam gin ulun kada turun. Joko apa? Ulun sakit hati guru diputus pacar. Ujar bunga. Orang bawa mengaji dawaul qalbi hamsatun. Ubat hati itu ada 5. Tilawatul Quran, ya at-tadabbur pikiratil Quran, bangun maram, parut lapar, tadaru, istighfar, hadir ke majelis ilmu. Mun kada mengaji ikan maginnya macam-macam pikiran. Hati ini munya sedih, hati ini munya kosong, bisa syaitan maisi.
Ya nama itih tali itu melambai-lambainya. Maitih nang irigasi nak betajun ya. Nak bunuh diri, nauzubillah. Jangan bawa mengaji, bawa nuntut ilmu. Nah, itu obat hati, bawa baca Quran, bawa puasa. Bawa puasa tuh dawaul qalbi juga. Napa gerang perut ini punya lapar nang keingatan pembukaan. Duduk punya mengaji, kedingat lagi nang kasar muntung orang, kasar nang kelakuan orang. Sekalipun orang tuh bini seorang, laki seorang, bawa mengaji, karena keterangan guru malapisi sudah. Ya kada mau pikir itu dua buting. Setidaknya 50-50 barang. Nang di rumah ingat, nang di sini ingat. Oleh karena itu punya banyak hutang, banyak hadir ke majelis ilmu supaya kada ingat di hutang dulu. Karena punya bulik keingatan pulang. Mudah murah rezeki sebedataan. Nyaman bayar hutang. Nah, kemudian dua sudah. Yang ketiga, ini madam kena api nerakanya. Yang ketiga dari 4, padahal banyak amalan telah, cuma nang 3 nih, masya Allah tabarakallah, meninggalkan segala pekerjaan maksiat karena menjauhi daripada yang haram. Hakikatul maksiat adalah naru jahannam fid dunya. Hakikat maksiat itu adalah neraka jahanam di dunia. Al jannah jannatain, wan nar narani. Surga itu ada 2. Ada jannatun muajjalah, ada jannatun ajilah. Jannatun muajjalah, jannah yang ditakjil, surga yang disegerakan. Apa surga yang disegerakan? Ilmu ma'rifah. Ya kah? Ibadah kepada Allah. Ini majelis ilmu, ini raudhah min riyadil jannah. Kalau majelis ilmu kebun surga, majelis ilmu, majelis itu mudab, ilmi itu mudab ilaih. Majelis ilmu itu kebun surga, kebun itu mudab, surga itu mudab ilaih. Kawinakan mudab ke mudab ilaih ke mudab ilaih. Kalau majelis ilmu kebun surga, berarti ilmunya surganya. Man lam yadkhulil jannah fid dunya, lam yadkhulil jannah fil akhirat. Mudahan ketujuh hadir ke majelis ilmu. Majelis ilmu kebun surga, berarti ilmunya surganya. Inilah yang disebut namanya jannatun muajjalah. Jannatun kaina di akhirat hanya jannatun ajilah. Surga nang dijanjiakan. Ini surga yang didahulukan. Inilah orang-orang bahari kepingin panjang umur hatta mi'ah sinin. Orang kapagerak kepingin belajaran, kepingin salawatan, kepingin duduk-duduk di majelis ilmu semacam ini. Inilah kelezatan dunia yang luar biasa bagi orang yang beriman hatinya. Mudah-mudahan siap panjang umur. Siap yang kena aja dulu mati. Kemudian istiqomah duduk di majelis. Nyata dulu bahari dah kadang ngaruan. Kalau dihitung-hitung banyak baharinya pada ininya. Ayo nang tuha semangat istiqomah. Ya Allah, mudahan mati di dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah. Nah, gitu tak? Ujar Utsman bin Affan, seandainya kadada Al-Quran, aku kada kepingin panjang umur di dunia nih. Karena Sayyidina Utsman bin Affan tuh hobinya qiraatul Quran, bahkan meninggal aja di hadapan Quran. Sidin senang menanti-nanti Quran, membaca Quran tuh rami asik tuh luar biasa, lezatnya luar biasa. Gitu tak? Karena punya mati hampir dia baca Quran. Itulah orang bari mengapa kepingin panjang umur. Karena orang panjang umur di dalam taat ibadah. Karena taat ibadah lah itulah kenikmatan nang muajjalah, jannatun muajjalah. Nah, kembali ulang. Ketika surga itu ada 2, maka neraka pun ada 2.
Ada narun muajjal, ada narun ajilun. Ada neraka yang diancamkan Tuhan, dijanjikan ancaman dari Tuhan. Ada neraka yang ditakjil Tuhan. Apa neraka yang ditakjil Tuhan? Orang yang berada di dalam maksiat. Al-wasail hukmul makasid. Ulun mondok pesantren. Nggih, berapa bulan hanya bulik. Ketika libur hanya pian menjajak motor taksi itu sudah dah. Kujing sudah rasa kampung. Padahal belum lagi sampai ke kampung, karena motor ini menyampaikan ke kampung. Han di Pak. Dintu juga maksiat. Maksiat ini adalah wasilah ilan nar. Berarti al-wasail hukmul maqasid. Hukum maqasid. Berarti maksiat itu hukum neraka. Berarti punya ada orang di dalam maksiat, hakikatnya di dalam mudah dosa diampuni Allah. Yuk keluar dari maksiat. Keluar dari maksiat. Taubat. Taba bermakna raja. Abdun abik, hamba yang lari. Yuk bulik ketuan. Bulik. Sudah berapa tahun sudah tajun dari patuanan. Kada sembahyang, kada puasa Ramadan, kada hadir di majelis ilmu, duit jadi cari. Ya kah? Ayo ingat bulik, ingat sanja. Nah, jadi dinta tak. Jadi hakikatnya sama. Berarti hakikatnya punya orang menjauhi maksiat sama hakikatnya menjauhi api neraka. Itu hakikatnya. Jadi sebenarnya orang yang di dalam maksiat belum di neraka, dah di neraka. Cuma neraka muajjalun, neraka yang ditakjil. Karena orang maksiat itu ihanah, itu zulmun. Orang ibadah itu hidayah, orang ibadah itu taufik. Hidayah itu nikmat besar, taufik itu nikmat besar. Berarti ibadah itu nikmat besar. Maksiat itu di dalam ihanah. Ihanah itu dihinakan, bukan ikram dimuliakan. Ya kah? Zulmun, kegelapan, kezaliman. Nyamanlah bakadap. Ada nyaman. Berarti orang di maksiat itu ada nyaman sebenarnya. Nah, jadi alhasil hijrah keluar dari maksiat. Jangan menggawi maksiat, berhindar dari maksiat. Ini termasuk amalan menyelamatkan kita daripada api neraka. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Gitu. Munya tatajun, capati keluar. Capati bertaubat, capati istighfar. Lah, kita terkadang manusia ini itulah rawan maksiat. Lain rawan kecelakaan lain. Itu mobil. Kita ini mudah banget maksiat. Mudah banget maksiat. Mata kita, muntung kita, apalagi di akhir zaman ini. Ya Allah, orang bahari keluar rumah hanya maksiat. Wah ini dalam rumah gini kawa maksiat. Saking runyuhnya maksiat wah ini. Saking mudahnya maksiat. Nah kemudian mulang sambungannya yang keempat, jangan berbuat zina. Itukah? Nah ini mudah-mudahan selamat. Nah amin ya Allah. Berat nginilah yang maksiat ngina. Orang berilmu gin bisa tahilap. Beilmu pengaruhnya ya Allah. Gitu tak. Mudahan selamatan berdataan amin ya Allah. Gawian nang ini nih. Itu tuh mengapa agama itu ada namanya maqasidus syariat. Maqasid itu tujuan-tujuan syariat. Mengapa syariat itu ada aturan? Mengapa syariat itu ada larangan? Mengapa syariat itu ada manhiyat? Ada makruhat? Sebenarnya agama itu memelihara sesuatu yang wajib dipelihara. Coba kita lihat syariat Islam lah. Yang pertama,
Yang pertama, di antara agama Islam ada di antaranya hizun nafsi, memelihara jiwa, memelihara diri. Maka turunlah hukum tidak boleh membunuh, tidak boleh membunuh, tidak boleh memukul, tidak boleh meninjak. Itu tak jiwa orang. Sampai-sampai al-qawaid al-insaniyah muqaddam ala qawaid ad-diniyah. Mahal jiwa manusia ini, mahal. Hibzun nafsi, Allah haramkan membunuh. Yang kedua hibzul mal, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, memelihara harta. Allah haramkan mencuntan, Allah mengharamkan korupsi, Allah mengharamkan judi, Allah mengharamkan riba, Allah haramkan rentenir, Allah haramkan israf, membuang-buang harta. Tujuannya hibzul mal. Agama ini luar biasa, nyayangi ke diri kita, nyayangi ke harta kita. 3, hibzul akli, memelihara akal. Haram minuman, haram ubat sabu-sabu, haram macam-macam tak, nanggawian merusak akal. Karena akal itu amanah Tuhan. Ada orang berucap, duit-duitku jar, yang teler-teler aku jar. Kan ada nang itu tuh, nampiling orang kada aku jar. Yang menukar minuman aku, yang teler aku. Napanya yang kada boleh? Bujur situ nang teler, bujur situ duit situ. Akal tuh nah, ampun Tuhan, amanah Tuhan, titipan Tuhan. Hatta duit nyawa pun amanah Tuhan. Jadi punya Tuhan larang samekna wa ata'na, jangan samekna wa asaina. Sarik Tuhan, sarik Tuhan. Jadi ini namanya ta'abudiyah, bukan ta'akuliyah semata. Ta'abudiyah, inggih pun. Jangan kenapa-kenapa tuh jangan. Punya Tuhan melarang bang sudah. Jangan digawi bang. Punya digawi, jatuhan neraka. Nah, jadi Tuhan jaga akan akal kita. Kan? Apalagi nang dijaga akan Tuhan yuk. Nasaf, zuriat, keturunan. Ini nah pengarnya populasi, nah pengarnya nang kita populasi, nah ngalihnya menyambat ulan populasi anak juga bahasa laut tinggal di darat, bahasa waya ini populasi. Nah, dinta. Mengapa Allah haramkan zina? Mengapa Allah haramkan liwat? Mengapa Allah haramkan sihak? Mengapa Allah haramkan istimna unani? Allah menjagayakan keturunan kita, nasab kita. Bahkan irdun, kehormatan kita. Itu tuh luar biasa itu. Di Korea kah, di Jepang kah, atau di Cina kah? Ulun kada tahu juga. Mereka pergaulan bebas. Laki-laki boleh kawin sama laki-laki, bini-bini kawin boleh sama bini-bini. Ya kan bebas tadi teh. Hak asasi ya bunyinya. Lalu mereka kekhawatiran apa? Angka kematian lebih banyak daripada angka kelahiran. Ini dalam jangka 30 tahun habis manusia. Allah itu membuka babu nikah, menutup babu sipah. Jangan dibalik. Pintu perjinahan terbuka, pintu perkawinan ditutup. Habis manusia. Habis manusia. Dintet untung eta. Tidak ada agama yang paling bagus kecuali agama Islam. Mudah kita mati di Islam. La tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pelihara akal kita, diri kita,
harta kita, ya kan? Nasab kita, irdun kehormatan kita, kada boleh gibah orang, kada boleh adu asa orang. Jadi bagus banget agama itu. Agama tuh bagus. Nah, jadi kita berdua mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita mudahan selamat daripada gawian zina. Amin. Amin ya Allah. Nauzubillah min jalik. Dulu jauh sudah bahari banget. Jadi sidin memberi maras anak betianan di luar nikah. Dinta. Jadi sidin, madak ada sidin nggak ada? Ampih mautbah, ampih baca menakib, supan sidin. Apalagi ada yang mau capek. Anak tuh dipadahi, jangan orang dipadahi. Oh, selajur ampih mautbah. Jadi luar biasa lah, luar biasa calaannya tenang luar biasa. Mudahan selamat, mudahan selamat. Jadi ulun memadahi diri ulun, seberataan sama. Kuncinya sebuting aja, jaga jarak. Ingat akan yang di belakang motor aja. Jaga jarak. Karena bebinian itu seperti api. Lalakian seperti bensin habis sudah. Pertalit ke pertamax. Ya nang tulisannya di pom bensin no smoking. Tolong matikan mesin Anda. Tuh di Banjarbaru diandakinya di mukanya tak. Tolong matikan mesin Anda. No smoking. Entah. Jadi bahari di pondok itu karena ulun masih santri baru, ada bebinian masuk. So kada tahu pang pada bebinian masuk asal. Kaku pundukan santri itu pian jendila tuh digandanya. Api ulun nih rasa santri baru mah ambil ke gayong. Nak nyibur. Saya jadi apinya, sekalinya anak acil bebinian mailangi desa anak orang di pesantren. Lalu rupanya bebinian itu seperti api istiarah. Ya kan? Musta'ar minhu, api itu musta'ar lah. Gitu ta. Istiarah pinjam kata. Jadi ada musta'ar lah, ada musta'ar minhu. Itulah istiarah. Sekalinya lalakian masuk ke putri pulang. Sekalinya sama 11 12. Apa gerang? Bensin, nyebari bensin kan? Bensin. Usahanya lalakian masuk. Gitu. Kucing laki sekalinya. Bensin. Oh paham. Umpat betakon ulun. Bensin lawan api munya betatai. Mandilap. Kebakaran. Tabalik salamarian kitab. Nauzubillah. Sayangnya sekolah 6 tahun 7 tahun. Rabah lawan lamarinya. Cuma manusia nih utak zina, utak porno, utak selingkuh, membawa ajaran sesat. Murid dilajari nikah batin. Nikah batin itu tanpa saksi, tanpa wali. Mengapa jar kisah nikah batin? Supaya mauruti peguruan kada haram. Saya mauruti sampai ke tengah-tengah situ. Nauzubillah min jalik. Hati-hati bang. Jadi nikah batin tuh kan sah. Hati-hati banget tak. Itu alasan politik nang ianya anak manuhi anak orang. Nah, yang maras itu yang orang awam. Ya kalau dibuduhi ngarannya. Jadi sekali lagi ukuran seseorang itu bujur kada bujur, mizanul haknya adalah Nabi kita Muhammad. Menyak keluar pada syariat Nabi, jangan umpat. Sekalipun terbang di udara, jajak di banyu, ya kah, kacak batu jadi emas. Lah, sakti ujar kita, menyak keluar pada syariat Nabi, jangan umpat. Itu harga mati sudah.
harga mati. Kemudian selamat dunia akhirat. Amin. Nah sudah, kemudian adapun yang ke-8 sekolah nya 10 kalau buntung. Nah, kemudian adapun yang ke-8 aturan kita kepada surga 4 perkara. Surga pulang. Tadi neraka. Kemudian surga pada tangan. Amin ya Allah. Di surga padang nikmat. Dada nang sakit di situ. Dada di surga tuh sakit parut, bahiraan dada, sakit gigi dada juga. Tak ikut ilat dada juga. Di dalam tafsir Sawi Jalalain itu kan sampai apa nang sayur pahit tuh apa namanya? Pari, gurulah pari. Pari itu munya masuk surga. Pari itu asalnya murun berubah menjadi hulwun. Saking kadadanya pahit di surga. Di surga tak ada pahit. Nyaman manis. Tom ada kemasam tuh. Jadi nang pari yang pahit itu manis. Manis. Kalau kita beludah tutup jarak. Itu pahit. Nang maras tuh kekanakan dibunguli. Makan sangkaan nyaman pari itu. Sekalinya pahit pak catuknya kuitannya. Nah kemudian molang sambungannya nih. Kemudian surga berataan amin. Ada 4 juga nah. Jadi amalannya ada 4 perkara. Ada 4 perkara aturannya. Yang pertama berbuat kebajikan. Kebajikan tuh ihsan. Ulun ada melihat di dalam kitab Dasuki. Bagus tafsir di Dasuki itu. Nang hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi jar al muradu bil ihsan al awal yang dimaksud dengan ihsan yang pertama nang hal jazaul ihsan ilal ihsan atau hal jazaul ihsan ila ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan ila bil ihsan. Nah itu di dalam Dasuki itu ihsan yang pertama itu adalah qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ihsan yang paling tinggi, berbuat baik untuk diri rohani dan jasmani adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu ihsan yang paling tinggi. Itu ihsan yang paling tinggi untuk diri kita. Apalagi imba itu sembahyang, imba itu puasa, imba itu berzakat, imba itu haji. Waduh, ini semakin banyak ihsannya ke diri kita. Yang paling tinggi ihsan itu. Jadi hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah ilal ihsan itu apa? Wal muradu bil ihsan as-sani dukhulul jannah. Dukhulul jannah. Ini kisah surga loh nih. Kisah surga nih. Kita memahami apa yang ditulis oleh musannif. Jadi mun hendak masuk surga kuncinya al ihsan. Ihsan yang paling tinggi kalimatul iman, kalimatut thayyibah, miftahul jannah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudahan kita mati mengucap 2 kalimat syahadat. Amin. Ini panang dijaga nih, dijaga gitu. Iman dijaga. Hidup punya beriman. Kullu mu'min dakhalal jannah. Ya kan? Wa in sarak, wa in zana, wa in syarab. Asal mati beriman. Cuma kita kadang mana handaki pang transit. Kita kepingin masuk surga bigairil hisab wa bigairil iqab. Di padang mahsyar jangan dihisab, sirata mustaqim jangan gugur. Itu kalau kehendak kita dukhulul jannah bigairi hisab wa bigairi iqab. Itu kehendak kita. Itu kehendak kita. Jaga iman, iman jaga. Al iman miftahul jannah. Jadi sekali lagi dikehendaki kebajikan di sini adalah al ihsan bi qauli la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Yang kedua kasih, itu kah? Kasih akan aulia Allah. Jadi orang-orang aulia Allah, kekasih Allah. Kita kada tahu kekasih Allah yang mana orangnya. Cuma kita yakin pada diri orang beriman. Yang kedua, di diri orang berilmu plus orang beriman, di situ ada aulia Allah. Ada orang nang dipandang Allah, nang dikasihi Allah. Mengapa kita mengasihi aulia Allah, mengasihi orang alim, orang saleh? Mudah-mudahan kita kada tahu berkat mereka kita dapat syafaat mereka. Itu barangkali amalan aturan surga ini. Mengapa nomor 2 kita mengasihi orang wali? Syafaat buntung aja, syafaat. Orang kada boleh liwat, sidin kawa liwat, anu desanaknya basit. Nya belum tuntung lagi jumbetan basit tak. Into, kada boleh lewat. Sekalinya ulun ading basit jar, lupa liwat tak sambat basit aja. Mudahan paham pandirulan. Artinya kita percaya di syafaat. Syafaat itu artinya syapun itu ganap itu artinya dua. Karena kita punya ganjil saurangan, tapi hasad kita. Untung ada orang nang mamaraki kita, nabi, wali, lalu berdua jadinya. Nah berdua asal beilang ke rumah presiden, ke rumah nang gubernur kah. Nah, kan dibuka orang siapa gitu tak? Pinta. Kayak apa berpikir? Cari patuhan gubernur, patuhan presiden, berdua lawan presiden. Di muka ada lihat CCTV. Wah, ini Pak Anu nih. Masuk. Tak umpat juga nang asalnya saurangan tadi masuk. Hidup nih jangan saurangan. Cintai orang saleh. Berkat orang saleh jadi syafaat kita kena di negeri akhirat. Mudahan surga berdataan. 2 sudah. Kemudian bolang yang ketiga. Yang ketiga kah? Mengerjakan segala suruh Allah Ta'ala. Ini pepalingan nang tadi. Tadi kan menjauhi seluruh larangan. Ini pulang hendak surga gawi seluruh apa? Suruhan. Memang takwa itu isinya 2. Junjung perintah, jauhi larangan. Dengarkan ulang. Al ilmu wasilatun ila taqwa, wat taqwa wasilatun ilal jannah. Kisah surga loh nih. Ilmu jadi wasilah kepada takwa. Dengan ilmu lah kita junjung perintah, dengan ilmu lah kita menjauhi larangan. Mun kada be ilmu, napa nang dijunjung? Barang nang dijunjung kada tahu. Mun kada ada ilmu, di mapa kita menjauhi larangan? Napa-napa nang kada boleh. Ya nang amalkan 3 halal haram hentop. Kan? Tu kada belampu ngarannya, kada beilmu, al ilmu nur, ilmu tu lampu. Nah, jadi oleh karena itu al ilmu wasilatun ila taqwa, at taqwa wasilatun ilal jannah. Jadi apa perintah Tuhan kita gawi, apa larangan Tuhan kita tinggalkan. Mudahan kita selamat dari api neraka, mudahan kita surga sama itu. Nah, kemudian pulang yang terakhir, yang keempat. Kenapa? Memberi kepada segala orang yang meminta. Mudahan kita pemurah. Amin. As-sadaqah tadullu sahibaha ilal jannah. Sedekah itu membimbing, gaet. Apa ngarannya yang orang-orang bahaji umrah itu apa? Gaet. Mutawif.
Ada lagi apa ngarannya? Tour leader. Nah, Iqbal hafalnya tour leader. Kita kada mau kada tour leader nih. Mun kada tour leader nih bisa sesat ke neraka. Bisa sesat ke kiri. Ya kalah di antara tour leader kita, di antara gaib kita, di antara yang menuntun kita, menarik kita ke surga adalah sedekah kita. Itu yang membimbing kita kaina. Nah, ini mairit kita membimbing kita. Nah, jadi beruntung orang yang pemurah. Beruntung orang yang ketujuh bersedekah. Nang nyata dahulu pemurah lawan anak bini, pemurah dengan keluarga, pemurah dengan jiran tetangga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kita ini ada hablun minallah, ada hablun minannas. Kita pun kada biris hablun minannas, hablun minallah ngalih. Biar mati syahid, cuma ada hutang. Ya kah? Biar penyembahyang, cuma durhaka lawan kuitan. Ya kah? Ngalih naik. Kehalang oleh horizontal, maka vertikal bermasalah. Hablun minallah bermasalah karena kita kada biris hablun minannas. Cuma kita lihat hari raya tak. Hari raya Idul Fitri ada fitrahnya, ada puasanya, ada fitrahnya. Hari raya haji ada hajinya, ada kurbannya. Nah inilah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nah kemudian selagi akan sisa dua lagi lah. Sisa dua, adapun yang ke-9 dengan adapun yang ke-10. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih salihah, mudahan mati husnul khatimah. Al-Fatihah.